Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga aktivitas dunia kita bisa kita tunaikan secara baik. Dan yang lebih dari itu adalah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubudiyah kepadanya. Karena para hadirin, betapa banyaknya orang yang sehat, orang yang dekat, akan tetapi tidak mengenal dengan ibadah salat, tidak mengenal dengan ibadah wudhu. Sehingga semua capaian baik yang berkaitan dengan masalah dunia kita atau berkaitan dengan masalah ibadah kita kepada Allah, itu yang layak untuk kita puji pertama sekali adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertama sekali para hadirin. Sebelum kita menyebutkan kiat-kiat, entah itu tentang dunia, entah itu tentang ketaatan, Pak kok gampang saja untuk bangun malam, kok gampang saja untuk bangun malam, contoh. Maka hal yang pertama sekali kita katakan, kita jawab adalah kemudahan dari Allah. Seperti itu jawabannya. Kemudian setelah itu tidak masalah kita sebutkan kiat dunianya, karena orang tua telah mendidik sejak kecil. Itu adalah jawaban-jawaban seperti itu adalah jawaban setelah kita mengatakan ini kemudahan dari Allah. Dari Allah harus didasari jawaban. Dunia pun juga demikian. Sehat ya Pak, alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Sehat ya Bu, alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Kemudian disebutkan kiat-kiatnya baru tidak masalah. Ya karena rajin jalan contohnya, karena pola makan dijaga contohnya. Kalau sekiranya para hadirin, sehebat-hebatnya orang menjaga pola makan, kalau sekiranya Allah berikan rasa sakit, tetap sakit. Oleh karenanya hal yang pertama sekali mendasari aktivitas dunia dan akhirat kita itu adalah ungkapan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkat kemudahan dari Allah. Sebutkan para hadirin dalam segala aktivitas para hadirin, ini berkat kemudahan dari Allah. Ini adalah jawaban inti, jawaban utama dalam segala hal yang kita jalani. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian perdana kita insyaallah ya. Insyaallah kita akan mengisi waktu kita yang luang itu menjelang Isya insyaallah. Semoga waktu yang kita sisihkan ini para hadirin, kita mengisikan waktu ini. Kita tinggalkan rumah kita beberapa saat, kita tinggalkan keluarga kita beberapa saat. Semoga ini adalah bentuk amal soleh kita di malam hari ini, dan kita keluar dengannya dari orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup kerugian. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga waktu yang kita sisihkan bagian dari amal soleh kita. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita menjelang Isya nanti adalah berkaitan dengan masalah amalan-amalan ringan yang itu berpahala besar. Amalan-amalan ringan yang itu berpahala besar. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, kenapa kita butuh amal? Kenapa kita butuh pahala? Jawabannya satu, karena masih ada perjalanan setelah kematian. Ini jawabannya.
Kita butuh amal para hadirin, kita butuh pahala. Karena di balik kematian itu panjang perjalanannya. Coba para hadirin lihat orang-orang yang meninggal dunia. Hal yang pertama sekali dilepaskan dari tubuhnya perhiasannya. Hal yang pertama sekali dilepaskan dari tubuhnya pakaian dia. Meskipun pakaian tersebut pakaian yang mahal sekali, meskipun perhiasan itu perhiasan yang mahal itu dilepas, ternyata dia masuk ke alam kubur diri dia tanpa membawa pernak-pernik dunia. Selesai. Apa yang menemani? Yang menemani kita adalah amal kebaikan atau amal keburukan. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada di situ amalan yang ringan, akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah paket komplit dalam ibadah salat. Paket komplit dalam ibadah salat. Kita lihat rinciannya. Apa maksudnya? Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika seseorang itu mendatangi masjid untuk salat, itu hendaknya dia mengamalkan paket yang sempurna sekali. Apa itu? Yang pertama adalah berwudu di rumah. Pertama sekali adalah berwudu di rumah. Ustaz, kamu sedang di rumah Ustaz? Ya, di kantor tidak masalah. Di tempat kerja pun tidak masalah. Artinya para hadirin, ketika para hadirin mendatangi masjid, itu pastikan para hadirin mendatanginya dalam kondisi suci. Ini yang penting. Ustaz, nanti wudhu saya batal lagi Ustaz. Tidak masalah, wudhu lagi. Pokoknya para hadirin melangkahkan kaki itu dalam kondisi suci. Apa keutamaannya? Nabi SAW mengatakan, "Ma min abdin muslimin yatawadda'u fa ahsana wudu'ahu." Tidaklah ada seorang muslim yang berwudu, satu catatan. Fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia memperindah wudunya. Bagaimana wudu yang indah itu? Wudu yang indah itu adalah gabungan wudu yang wajib dan yang sunnah, yang didahului dengan cuci tangan, sempurna wudunya. Kemudian setelah dia berwudu tersebut, la yukhrijuhu illa lis-shalah, tidak ada motif dia ke masjid itu kecuali untuk menunaikan ibadah sholat. Mengapa ibu ke masjid? Jadi untuk sholat. Emangnya Ustaz ada orang yang datang ke masjid bukan untuk sholat? Ada. Maksudnya sholat itu tujuan kedua. Tujuan pertamanya contohnya untuk menagih hutang. Kayaknya fulan itu seringnya di masjid sana kayaknya. Dia udah lama tidak bayar, didatangi ke sana. Maksud intinya apa? Bukan untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, orang yang datang tersebut ke masjid betul-betul tidak ada niat kecuali menunaikan sholat. Kemudian apa keutamaannya? Wudhu di tempat kita tadi. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajat. Tidaklah diangkat kaki dia tersebut, subhanallah, kecuali diangkat satu derajat di sisi Allah. Kita berjalan itu para hadirin, ada yang diangkat, ada yang diturunkan. Setiap kita mengangkat kaki para hadirin, ini meninggikan kedudukan kita di sisi Allah, bukan di sisi presiden para hadirin, akan tetapi di sisi Rabbul Alamin.
pencipta langit dan bumi, yang memberikan kepada kita rezeki semakin tinggi kedudukan kita. Dan tidaklah seorang hamba tersebut menurunkan kaki dia, ada naik ada turun, kecuali dihapuskan kesalahannya, satu kesalahan. Oleh karenanya para hadirin, rugi sekali orang yang mendatangi masjid tanpa bersuci, ruginya atau berwudu. Ustaz, sah enggak? Ya sah-sah saja. Nanti di masjid wudu, tapi rugi, momennya ini rugi. Kenapa demikian? Karena syaratnya ditinggikan derajat, diampuni satu kesalahan, syaratnya tersebut berjalan dalam kondisi suci. Satu. Kemudian yang kedua, kan proses berjalannya. Bagaimana proses berjalannya, Ustaz? Orang yang mendatangi sholat itu bagaimana, Pak? Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, alaikum bisakinati wal waqar. Ketika seseorang itu mendatangi masjid, dia mendatangi dalam kondisi tenang, indah kaki. Yang kita hadiri adalah ibadah. Meskipun imam kita telah ruku atau telah masuk ke dalam sholat, kata Nabi SAW, alaikum bisakinah, hendaklah kalian itu mendatangi masjid dalam kondisi tenang, wajalan tenang, dalam kondisi suci. Ini adab yang luar biasa. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, sesampainya di masjid, bagaimana sikapnya? Dilihat. Apabila para hadirin sampai di masjid sebelum azan berkumandang, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tidak boleh duduk kecuali didahului dengan sholat. Nama sholatnya adalah tahiyatul masjid. Tidak boleh duduk. Ini kekhususan masjid lah. Tidak boleh awak langsung duduk tanpa didahului dengan sholat, tidak boleh. Kekhususan ini tidak ada pada yang lain. Para hadirin masuk rumah silakan langsung berbaring, silakan langsung duduk, tidak masalah. Masuk hotel tidak masalah langsung. Tapi khusus masjid atau mushola, tidak boleh kita langsung duduk kecuali harus didahului dengan sholat tahiyatul masjid. Atau para hadirin masuk ketika azan sedang berkumandang, kan itu kemungkinannya. Bisa jadi masuk ketika azan berkumandang. Maka bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah berdiri. Jangan langsung sholat. Kenapa demikian? Karena kita sedang dihadapkan dengan ibadah yang lain, yaitu menjawab panggilan azan. Masuk para hadirin ketika azan berkumandang, nanti tahiyatul masjidnya. Tapi jangan duduk dalam kondisi berdiri. Karena kaidahnya tadi apa? Kalau ingin duduk harus didahului dengan sholat, maka berdiri sejenak. Ustaz tak tanduk Ustaz. Kalau tidak sanggup kan lain cerita. Nah, bagi yang sanggup maka dia berdiri menjawab azan. Kemudian setelah itu baru dia menunaikan tahiyatul masjid. Nah, sesampainya masuk dalam masjid ini para hadirin, langsung disambut oleh malaikat. Perjalanan dia tadi mendatangkan pahala, kemudian sesampainya di masjid itu langsung didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat alaihissalam? Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk dia ya Allah.
Sampai kapan ini para hadirin, malaikat senantiasa mendoakan demikian sampai seseorang itu pulang dan berangkat dari masjid. Dengan demikian para hadirin, kita berharap semoga duduk kita sampai isya nanti berada dalam lingkaran doa malam. Itulah hikmahnya para hadirin. Kita duduk di antara dua waktu sholat. Selesai kita sholat maghrib contohnya. Kok tidak ada pengajian para hadirin? Cobalah para hadirin duduk sejenak di masjid. Sisihkan waktu kita. Kita sudah hidup pikuk di dunia tadi siang panjang. Sisihkan waktu. Bagi perempuan minta izin kepada suami. Suami ambokan duduk nanti sampai isya. Kan ada pengajian, tidak masalah. Ambokan banget mengaji contoh. Atau yang laki-laki pun juga demikian. Agendakan para hadirin mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu adalah kita masuk golongan orang-orang yang didoakan malam malaikat. Duduk berzikir kita atau mengaji kita atau ada pengajian sampai doa malaikat tersebut terhenti kapan? Kalau pulang meninggal sampai akan senantiasa didoakan terus. Ya Allah ampunilah dia ya Allah. Ya Allah berikan dia rahmat. Para hadirin dalam hati Allah Ta'ala. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita menunaikan sholat jamaah. Karena itu sebelum masuk itu kemungkinannya adalah kalau masih ada waktu maka tunaikanlah sholat qabliyah. Sholat qabliyah itu adalah sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ada dua yang itu bagian dari rawatib. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sebelum zuhur. 4 juga boleh, minimalnya 2. Minimalnya itu 2. Ini bagian dari rawatib. Karena rawatib itu totalnya ada 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur sudah 6, 2 setelah zuhur 8, 2 setelah maghrib 10, 2 setelah isya itu 12. Dan yang paling inti dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW itu para hadirin 2 rakaat sebelum subuh. Dimanapun Nabi SAW, baik beliau safar atau mungkin beliau tidak pernah meninggalkan. Oleh karenanya ketika para hadirin safar, entah itu safar umroh contohnya, entah itu kita sebutkan ke Jambi atau ke Jakarta atau kemana, itu yang tetap 2 rakaat sebelum subuh tersebut jangan sampai ditinggalkan. Tidak pernah Nabi SAW meninggalkan 2 para hadirin. Jadi sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua witir. Witir itu adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dimanapun beliau berada, beliau tetap witir. 2 sunnah ini, 2 sholat sunnah ini memiliki kedudukan yang sangat spesial. Kalau para hadirin bisa mengerjakan witir tersebut di penghujung malam itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka silakan witir sebelum tidur. Karena Nabi SAW itu menasihatkan kepada sahabatnya, memberikan wasiat, hendaklah engkau itu witir sebelum engkau tidur. Praktik nyatanya Pak Hadirin seperti kita sholat tarawih, kan 11 rakaat ya, kan sudah witir berarti itu.
sebelum kita tidur. Nanti kalau sekiranya para hadirin bangun, maka silahkan sholat sunnah, akan tetapi bilangannya genap, tidak boleh witir. Kenapa demikian? Karena witir tersebut tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat wajib, dan setelah itu adalah menunaikan sholat jamaah. Menunaikan sholat jamaah. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, ada perbandingan sholat sendiri dengan sholat jamaah. Perbandingannya tersebut bukan 1:2, para hadirin. Akan tetapi perbandingannya adalah 1:27. 1:27. Coba kita bawakan kepada konsep dunia, para hadirin. Konsep dunia yang kita bawakan. Kalau sekiranya di sini kita digaji 1 juta rupiah, di sana butuh perjalanan 3 jam, kita digaji 27 juta. Kira-kira pilih mana, para hadirin? Pilih yang di sana. Saya pun juga pilih yang di sana. Pak, kan waktunya 3 jam lamanya, Pak. Iya, tidak masalah. Sampai jam pun ditampuh, Pak Hadir. Kenapa demikian? Ada perbedaan yang sangat banyak sekali. Nah, ketika kita semangat dalam urusan dunia kita, yang itu sah-sah saja, namun kenapa kita tidak semangat mengejar akhir? Untuk dunia semangat, para hadirin. Semangat kita, kan itu boleh, tidak tercela. Nah, ketika kita semangat dalam masalah urusan dunia kita, yang akhirnya finishnya akan kita tinggalkan. Dunia itu, para hadirin, finishnya akan kita tinggalkan itu finishnya. 100 tahun, 200 tahun, ya finishnya akan ditinggalkan. Nah, hal yang lebih membuat kita semangat adalah sesuatu hal kehidupan yang takkan pernah habis. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah suatu kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal sekali. Oleh karenanya, khususnya bagi para laki-laki, kejarlah sholat jamaah. Kejar sholat jamaah. Bahkan kalau bisa jangan bikin konsep setiap sholat 5 waktu harus kamu tunaikan secara berjamaah. Karena rugi kita, para hadirin. Luput kita dari perbandingan 1:27. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjamaah sholatnya. Setelah menunaikan sholat berjamaah, itu jangan langsung berdiri. Jangan langsung berdiri. Akanlah baru meninggalkan dunia, sahabat dakwah. Kita dituntut tidak lama. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Lanjutkan dengan ibadah yang lain. Itulah maksud ayat fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu amalan, pindahlah kepada amalan yang lain. Apa amalannya? Kami sampaikan 4 zikir, para hadirin. Ini 4 zikir ini sudah dipresent, sudah diperkecil. Jangan diperkecil lagi. Yang pertama, zikir setelah sholat secara umum adalah istighfar sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tenangan ini, Pak. Tinggal dulu ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ustaz, apa hikmahnya, Ustaz? Padahal dia kan baru menunaikan ibadah. Kenapa dia beristighfar?
Karena para hadirin, istighfar yang kita gunakan setelah sholat itu adalah untuk menutup kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat. Bara banyak kekurangan berarti. Ketika wala takbir, panganaw kasiku, kamali, kasiku, kamasalaya, macam-macam. Banyak kekurangan loh. Samba kena tangan, baju nanti balipe. Bisu bajuan akan dipakai sesuai macam-macam para hadirin. Oleh karenanya sangat layak sekali setelah sholat itu kita merenung, astagfirullah, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan ambo selama ambo mengerjakan sholat. Kekurangan sangat banyak. Satu, istighfar sebanyak tiga kali. Kemudian yang kedua para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala adalah sambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Dua. Ini ringkasan para hadirin. Kalau para hadirin punya zikir yang lebih panjang itu bagus. Tapi yang akan kita sebutkan tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal dua. Kemudian yang ketiga itu adalah zikir sebanyak 100. Zikir sebanyak 100. Komposisinya adalah tasbih 33, kemudian tahmid 33, kemudian takbir 33 kali 3 berarti 99. Pelengkapnya 100 itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau luput kita berada, ini adalah salah satu sarana penghapus dosa. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33, dia lengkapi dengan 100 dengan ucapan tahlil, ghufirat khatayahu walau kana mithla zabadil bahri, akan diampuni kesalahan-kesalahan dia. Kesalahan kita sangat banyak berarti. Kesalahan matu, kesalahan hati, para banyak sakit hati orang sampai nanti dia berjaya kesalahan berarti. Nabi katakan orang yang melazimi zikir sebanyak 100 setelah salat, ghufirat khatayahu, diampuni kesalahan-kesalahan dia, walau kana mithlu zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Buih itu pada hadirin sakit ya banyak. Banyak nak bisa itu. Itu bisa gugur, bisa lenyap dengan zikir 100. Kan begitu hadirin. Kalau sekiranya kita selesai tanpa bazikir, tak ada peluang akan diampuni dosa kita. Berarti itu jenis yang ketiga. Yang keempat para hadirin dan dirahmati Allah Ta'ala, itu adalah ayat kursi. Ayat kursi itu para hadirin setiap salat wajib, bukan hanya dikhususkan pada maghrib dan subuh saja atau asar. Karena ayat kursi tersebut memang dijadikan juga sebagai zikir pagi dan petang. Nah, khusus untuk ayat kursi ini kita baca setelah sholat wajib. Boleh dibaca sebelum tasbih, sebelum zikir 100, atau boleh dibaca setelah zikir 100. Itu kondisional. Yang terpenting diapakan? Dibaca. Mau dibaca sebelum boleh, setelah pun juga tidak masalah. Nabi SAW katakan, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi,
ba'da kulli maktubatin, setiap selesai dari sholat wajib. Catatannya apa? Wajib. Berarti untuk sunnah tidak berlaku. Apa kata Nabi SAW? Lam yamnahu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidaklah ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya para hadirin, orang yang melazimi baca ayat kursi setiap sholat selesai dari sholat wajib, itu diberikan peluang kemudahan menuju surga. Duduk sebentar. Kira-kira yang hampir itu para hadirin sebentar atau lama? Sebentar. Kalau para hadirin punya tambahan zikir, alhamdulillah, tidak masalah. Karena zikir itu sifatnya ada yang panjang. Nah, yang kita sampaikan adalah hal yang paling minimal. Kalau lapan yang minimal para hadirin ada yang dikurangi, tidak bisa. Kalau super minimalis tidak bisa dijadikan minimalis lagi. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian zikir 100, kemudian ayat kursi. Apakah langsung bangkit para hadirin? Sabar-sabarkan diri kita. Sabar-sabarkan diri kita untuk menunaikan sholat sunnah ba'diyah. Karena para hadirin, untuk ibadah itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar para hadirin, tidak akan tuntas apapun. Jangankan masalah dunia, jangankan masalah ibadah, masalah dunia kalau tidak dilewati dengan sabar itu akan gagal. Apapun. Coba para hadirin bayangkan, orang yang menanam padi di sawah itu luas, itu penuh semua. Apa modalnya? Sabar. Cie. Akhirnya itu tuntas. Itu dunia berarti. Dan ibadah kita pun agar bisa selesai semaksimal mungkin itu butuh kepada apa? Kesabaran. Sabar berzikir, sabar juga menunaikan ibadah sholat sunnah. Yang sunnah para hadirin, setelah sholat yang tak berlaku yang tak berlaku cuma 2. Setelah asar dan setelah subuh, cuma itu yang tak berlaku. Berarti setelah asar para hadirin, setelah zikir, silahkan lanjutkan aktivitas kita. Tinggal mungkin awak tinggalkan sampai sujud, silahkan. Setelah subuh pun juga demikian. Berarti sisa berapa? 3. Berarti maghrib, isya, kemudian zuhur. Inilah yang ada sholat sunnah ba'diyah. Maghrib, setelah zikir langsung bangkit. Isya pun juga demikian. Zuhur pun juga demikian. Setelah itu selesai berakhir, fa'idha qudiyatis sholahnya, kalau selesai silakan lanjutkan aktivitas dunia. Inilah tipe ibadah yang Allah cintai. Karena Nabi SAW mengatakan, inna ahabbal a'mali, atau idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Apabila seseorang itu mengerjakan suatu amalan, baik amalan dunia ataupun amalan yang berkaitan dengan ibadah, bagaimana muslim menuntaskan? An yutqinahu, betul-betul ia tuntaskan secara profesional, dunia dan akhir. Oleh karenanya dalam Islam itu para hadirin
ternyata tidak ada yang namanya asa jadi. Allah cintai. Allah itu mencintai seseorang hamba. Kalau dia masuk bekerja atau masuk beribadah, dia tuntaskan seindah mungkin. Masuk dia dunia profesional dia. Masuk ke dalam bab ibadah pun juga dia tuntaskan secara profesional, secara baik. Itu tipikal orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang dicintai oleh Allah tersebut adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah itulah sekelompok orang yang memiliki kesibukan dunia. Sibuknya pada dia. Ada kesibukannya. Transaksi, jual beli macam-macam ada kesibukannya. Akan tetapi dia adalah orang-orang yang kuat. Dia adalah orang-orang yang kokoh. Meskipun dia sibuk, meskipun dia memiliki pekerjaan, namun pekerjaan dia tidak bisa melalaikan sedikit pun dari ibadah solat dia. Rapi gadang. Yang di belakang rapi tersebut miliaran, berkumandang azan tuti rapi. Orang yang kuat. Sedang lama-lamanya berkumandang iqamah stop kuat risiko berkuat lanjian pun setelah solat sunnah. Ini orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang kuat. Masuk dia ke dunia profesional, namun urusan dunia dia tersebut tidak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Gabungan itu Allah cintai dia. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah salat sunnah yang harus kita kejar itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal yang pertama sekali kita dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat berkaitan dengan masalah ibadah adalah sholat. Ada zakat para hadirin, ada puasa, ada menutup aurat, macam-macam ibadah kita. Namun di antara sekian banyak jenis ibadah itu, yang pertama sekali seseorang hamba dihisab adalah masalah sholat. Oleh karenanya para hadirin, lihat masa lalu kita. Masa lalu kita lihat adalah untuk kita iringi dengan taubat. Bukan hanya sekedar mengingat masa lalu, bukan sekedar mengingat bersedih, bukan dijadikan nostalgia, bukan. Akan tetapi kita melihat ke masa lalu kita, mengingat hadis ini yang pertama sekali dihisab adalah apakah engkau sholat. Lihat, semenjak Abu Bakar ada tak sholat yang lupa, atau ada sholat yang bolong. Nah ini harus diperbaiki. Sehingga sahabat Umar mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Timbang-timbang diri kalian, hisab diri kalian sebelum engkau dihisab. Ada tak sholat? Nah kalau sekiranya ada contohnya, ada Ustaz, masuk sampai ilmu contohnya, atau terbuka untuk orang soleh, masih banyak yang banyak bolong daripada adu contohnya kan. Lalu bagaimana solusinya? Apakah diganti? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak diganti. Berarti rugi Ustaz, ya rugi berarti. Luput masuk bertemu kita dengan ibadah sholat, namun kita tidak ambil, rugi dan tidak diqadha. Langkah yang kedua adalah bertaubat. Langkah kedua bertaubat. Dan langkah yang ketiga memperbanyak
Ini berlaku pada hal-hal seluruh yang wajib. Puasa saat model mau puasa sama kaitan. Puasa sehat, nak puasa sama, nak diganti akan tetapi taubat kemudian iringi dengan yang sunnah. Salat pun juga demikian. Itu hikmah salat sunnah. Yang pertama, penutup hak kekurangan-kekurangan yang wajib. Kemudian yang kedua berhadirin, itu adalah penutup kekurangan dalam mengerjakan ibadah salat wajib kita. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya telah masuk. Kalau ada pertanyaan dari para hadirin, apa salah? Ya, Pak. Ini Ustaz mengenai salat di masjid tadi. Iya, Bu. Kita ke masjid itu bukan untuk pergi sholat. Misalnya kami ini kan sering pergi majelis taklim di masjid, tapi perlu nak sholat itu di masjid. Iya, bagus pertanyaan Ibu. Iya. Ustaz, kami ke masjid dalam rangka majlis taklim, bukan dalam rangka sholat berjamaah. Apakah kami juga dituntut untuk sholat tahiyatul masjid? Jawabannya iya. Meskipun untuk istirahat para hadirin. Ambil mana di luar contohnya kan, nampak apa saja rancak pasir untuk duduk, sama kaedahnya. Nabi katakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala tajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka tidak boleh duduk sampai dia menunaikan sholat tahiyatul masjid. Para hadirin, contohnya sholatnya di luar, sholat wajibnya, kemudian ada pengajian, ingin mendengar, maka apa? Dahului dengan tahiyatul masjid. Apapun, pokoknya duduk harus didahului dengan tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.